Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rakel Margareta Sitohang dengan NIM 08051382025098. Nah, di sini saya akan melakukan sedikit tentang praktikum penginderaan jauh dengan materi mangrove. Nah, jadi pada materi mangrove ini, di sini menggunakan metode NDVI. Nah, di mana tujuan pada materi ini itu yaitu mahasiswa dapat mengetahui sebaran rapatan mangrove menggunakan metode NDVI. Yang kedua itu mahasiswa dapat mengetahui metode NDVI untuk pemetaan mangrove. Nah, jadi mangrove itu merupakan ekosistem yang kompleks terdiri atas flora dan fauna daerah pantai yang hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut. Nah, antara batas air pasang dan surut. Ekosistem mangrove itu berperan dalam melindungi garis pantai dan erosi, gelombang laut dan angin topan, serta berperan juga sebagai buffer, yaitu sebagai perisai alam. Dan mangrove ini dapat menstabilkan tanah dengan menangkap dan memerangkap endapan material dari darat yang terbawa air sungai dan kemudian terbawa ke tengah laut oleh arus. Nah, citra satelit Sentinel itu merupakan salah satu citra yang memiliki kemampuan dalam menganalisis data mangrove. Nah, jadi pada pengolahan data mangrove ini itu menggunakan metode NDVI atau juga Normalist Difference Vegetation Index, yang dimana metode NDVI ini adalah metode yang memperhitungkan besaran nilai kehijauan vegetasi yang diperoleh dari pengolahan sinyal digital, data nilai kecerahan atau brightness yang beberapa kanal, data sensor satelit dari citra satelitnya. Nah, jadi di sini kita tuh menggunakan dua software, yaitu di mana ada software QGIS dan juga software ArcGIS. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke software ArcGIS, ke software QGIS-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi QGIS-nya, kita buka terlebih dahulu aplikasi QGIS-nya. Nah, jadi di sini kita menggunakan data Kalimantan. Nah, kita masuk ke bagian SCP, lalu kita masuk ke bagian pre-processing. Nah, di sini kita ambil bagian Landsat-nya. Nah, sini ya tanda kuning itu kita masukkan file data yang ingin kita olah. Ini kita masuk ke bagiannya, kita cari Rahel. Nah, sini kita pilih foldernya, lalu kita pilih folder yang ada tulisan MTL-nya. Kita tekan open. Nah, di sini selanjutnya tekan tandaran dan kita pilih foldernya. Dan kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, selanjutnya datanya sudah keluar. Di sini kita bisa langsung menekan X, lalu kita minimize, dan kita bisa langsung masuk ke ArcGIS. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian file, kita tekan add data, dan di sini kita masukkan hasil QGIS tadi yang sudah kita olah, kita pilih B1, B2, B3, B4, B5, B6, sampai B7. Lalu kita tekan add, dan kita tekan yes, lalu kita tunggu prosesnya. Setelah hasilnya keluar, sini kita langsung hasil bandnya dari band 1 sampai band 7 sudah keluar. Selanjutnya kita masuk ke bagian search. Nah, di sini kita bisa mencari composite band.
Pada tabel search ini kita cari composite band. Kita pilih yang pertama composite bands data management. Nah, di sini kita masukkan itu dari B1, selanjutnya ke B2, B3, B4, B5, B6, dan yang terakhir B7. Jadi kita masukkan datanya. Di sini saya memindahkan datanya ke tempat sini. Kita pakai Natural Geodatabase, ini didapatkan di sini. Kita masukkan, kita buat namanya menjadi composite. Ini dengan tipenya raster dataset, lalu kita save, lalu kita tekan OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa composite band-nya sedang diproses. Nah, sini kita bisa menunggu beberapa waktu. Jadi sini saya skip dulu. Setelah data composite band-nya keluar, selanjutnya kita masuk ke bagian file. Di sini kita akan masukkan Indo SHP, masukkan add data, kita masukkan Indo SHP-nya. Jadi Indo SHP-nya itu seperti ini. Selanjutnya sini kita bisa mengubah warnanya juga. Yang karena ini bagian daratan, di sini saya membuat warna hijau. Untuk bagian tanya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil kompositnya itu ditutupi dengan data Indo SHP. Selanjutnya kita masuk ke bagian search lagi. Di sini kita mencari project cluster. Nah, kita pilih yang pertama, Project Raster Data Management. Nah, di sini kita masukkan Composite Band Panel. Nah, ininya kita masukkan di bagian ini dengan nama master file, data save. Nah, di data outputnya ini kita menggunakan WGS 1984 UTM Zone 48S. Nah, di sini kita tekan OK. Nah, lalu bisa kita tunggu project rasternya dan project rasternya berhasil. Ini tanda checklist ini menunjukkan bahwa project rasternya berhasil. Nah, project rasternya telah berhasil, kita masuk ke editor. Kita start editing. Nah, di sini kita pilih di kabunya, kita tekan continue. Nah, pada bagian ini kabunya, kita tekan open attribute table. Nah, pada open attribute table. Nah, selanjutnya di sini setelah keluar kita masuk dan kita pilih select by attribute. Nah, di sini kita pilih provinsi, lalu kita klik 2 kali, lalu kita pilih di sini Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya sini setelah provinsi Kalimantan Timur kita tekan apply. Nah, ini dia daerah-daerah yang bukan Kalimantan Timur, lalu kita tekan tanda delete selected. Nah, setelah di delete, ini hanya ada daerah Kalimantan Timur. Selanjutnya kita pilih bagian select by attribute lagi dan kita hapus dulu ini. Kita masuk ke bagian kabupaten dan di situ kita bisa.
Nah, selanjutnya sini kita pilih kabupaten dan kita masukkan kota Samarinda. Lalu kita tekan apply. Nah, di sini kita tekan X. Habis. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian. Nah, setelah diolah, selanjutnya kita stop editing. Kita save dulu terlebih dahulu. Nah, lalu kita stop editing. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian search. Nah, di sini kita bisa mencari klip. Nah, di sini kita memilih bagian klip analisis. Nah, di sini kita masukkan data inputnya itu. Data inputnya itu kita masuk. Selanjutnya kita memilih klip data manajemen. Kita masukkan inputnya itu raster dan outputnya itu ide lagu. Dan di sini kita masukkan datanya di tempat yang kita simpan. Namanya itu klip. Dan kita save. Lalu kita tekan OK. Nah, sini klipnya sedang berproses. Kita bisa tunggu sebentar. Sini saya akan berhentikan videonya terlebih dahulu. Nah, jika klipnya sudah berhasil ditekan, di sini kita bisa mencentang semuanya kecuali klip dan tidak lagunya. Nah, ini dia hasil klipnya. Selanjutnya kita turunkan ide kabelnya ke bagian paling bawah biar data klipnya bisa dapat terlihat. Nah, selanjutnya sini kita mengubah data klip merahnya sesuai dengan band yang kita gunakan, yaitu band 4 untuk merah, band 6, yang hijaunya band 5, dan yang birunya band 4. Nah, di sini selanjutnya di sini Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung dengan cara mengklik, lalu kita pilih draw polygon. Nah, sini kita mulai kepada bagian yang hijau muda terlebih dahulu. Mana ini ya hijau muda? Tapi hijau tua terlebih dahulu. Dengan cara ini kita digit hijau tuanya. Kita klik bagiannya. Selanjutnya kita Selanjutnya kita bisa mengklik bagian awan, itu bagian putih. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mencari bagian band. Nah, selanjutnya kita klik badan air. Badan airnya. Nah, selanjutnya kita mencari bagian pemukiman. Bagian pemukiman. Kita bisa langsung mengklik bagian pemukiman. Selanjutnya kita mencari bagian hijau muda. Nah, di sini kita klik bagian hijau mudanya.
Selanjutnya kita tekan. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini, lalu ini terdapat 5 klasifikasinya yang berbeda. Lalu kita masuk ke bagian create and connector file, lalu kita simpan di data yang kita setelah simpan, lalu kita simpan dengan nama signature, lalu kita simpan dengan signature file, lalu kita save. Nah, selanjutnya kita tekan X. Nah, selanjutnya masuk ke bagian classification, kita masuk ke maximum likelihood classification. Ini kita pilih clip. Ini kita masukkan input connector filenya yang sudah kita simpan tadi. Masuk ke file, kita masukkan. Nah, di sini kita simpan dengan nama signature. Lalu kita save. Lalu kita tekan OK. Nah, ini kita tunggu terlebih dahulu prosesnya. Nah, setelah berhasil, selanjutnya kita klik signature, kita pilih ke properties. Nah, di sini kita masuk ke simbologi, kita pilih warnanya sesuai warna, mulai dari warna merah ke hijau. Di sini merah ke hijau. Di sini kita pilih, kita ubah warnanya ini menjadi warna hijau tua. Lalu yang kedua ini hijau muda. Lalu yang ketiga ini merah. Yang keempat ini kuning. Ini warna hijau tua. Ini warna hijau muda. Ini warna merah. Ini warna kuning. Ini warna kekuningan. Nah, ini kita ubah juga menjadi hijau itu vegetasi. Yang kedua itu vegetasi. Ketiga itu badan air. Keempat itu lingkungan. Yang kelima itu awan. Selanjutnya kita bisa langsung. Nah, selanjutnya di sini. Nah, selanjutnya tekan OK. Dan seperti ini dia hasilnya. Nah, selanjutnya setelah selesai kita unchecklist signaturnya dan kita pilih image analysis dengan cara Windows, kita pilih image analysis. Nah, di sini kita pilih bagian. Nah, selanjutnya kita tekan tanda option. Nah, di sini pada red band-nya kita pilih 4 dan pada infrared band-nya kita pilih 5. Selanjutnya kita unchecklist scientific output lalu kita tekan OK. Nah, selanjutnya kita unchecklist yang lainnya hingga tersisa clip. Lalu pada clip ini kita pilih bagian NDVI. Nah, selanjutnya pada NDVI-nya, clipnya kita tekan properties. Kalian esok berapa? Kapan? Lalu pada stretchernya kita pilih warna merah sampai hijau. Nah, selanjutnya pada klasifikasinya kita ubah ini warnanya menjadi non vegetasi dan ininya kita ubah menjadi kehijauan sangat rendah.
Boleh kita ubah menjadi hijauan rendah. Ini kita ubah menjadi hijauan sedang. Dan yang terakhir kehijauan tinggi. Selanjutnya kita tekan OK. Dan kita masuk ke bagian katalog. Masuk ke bagian model. Sini kita masuk ke bagian new. Lalu masuk ke set file. Nah, di sini kita selanjutnya ini kita pilih polygon dan ini kita masukkan geografik sesuai zonanya. TM 84 Northern. Dan ini zonanya 50. Oke. Lalu kita tekan OK. Selanjutnya sini kita akan menggigit, lalu kita pilih national file, kita tekan OK. Kita masuk ke create feature, national file, lalu kita pilih polygon. Di sini kita digit 5 bagian. Nah, selanjutnya kita lanjutkan mengeditnya. Jawabnya nggak nih? Selanjutnya masuk ke creatornya, kita edit lagi bagiannya. Dan 2 kali. Nanti kita tekan finish sketch. Selanjutnya kita lagi yang ketiga. Kapan mau buat nang? Ya dulu nih nunggu nganter bocah ini dulu kali. Bocah ini buat apa? Selanjutnya kita telepon. Lagi serius dia, bilang dulu. Iya, saya ngapain nang? Lagi ngobrol serius dia. Apa kamu? Oi. Apa zoom? Terakhir Anjing. Next. video. Setelah selesai, selanjutnya di sini kita bisa langsung stop editing. Stop editing, save, yes. Nah, selanjutnya sini kita tekan bagian ini, tekan open as usual. Nah, sini kita bisa langsung. Selanjutnya sini kita langsung memilih daerah yang kita apain. Terlebih dahulu kita start editing dulu. Nah, lalu kita memilih daerah kajiannya. Itu ada yang 1, 2, 3,
dan yang kelima. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian editor, kita pilih udah nggak usah kita masuk ke bagian save edit terlebih dahulu, save edit, lalu kita stop editing. Nah, selanjutnya kita tekan ke bagian open attribute table. Nah, Itu mah bener kaki. selanjutnya sini kita masuk ke bagian open attribute table dan ini kita pilih dari bagiannya. Sini kita bikin luasan mangrove. Lalu ini kita ubah menjadi teks. Oke. Jadi di sini nilai luasan mangrove-nya itu selanjutnya kita tekan kanan, kita pilih kalkulator geometrinya, kita pilih area, dan sini kita pilih hektar, kita tekan OK, dan keluar hasil luasan mangrove-nya. Nah, jadi ini dia hasilnya pada NDVI-nya. Selanjutnya di sini karena sudah selesai, sini saya akan langsung lanjut layout data mangrove saya, tapi di sini agar menghemat waktu saya skip. Dan demikian hasil materi mangrove dengan pengolahan metode NDVI. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Terima kasih.